Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan kembali kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Ibrani pasal yang kelima, ayatnya yang ke-11. Beginilah bunyi firman Tuhan. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada pagi hari ini adalah bukti dewasa rohani. Bapak, Ibu, Saudara, jangan pernah menganggap diri sudah mencapai kedewasaan rohani apabila di dalam praktik kehidupan sehari kita tidak ada bukti yang dilihat dan dirasakan oleh orang lain. Bersikap dan bertindak seperti anak kecil, sebab kekristenan itu bukan sekedar teori, tapi yang terutama adalah praktik hidup. Bapak, Ibu, Saudara, bukti nyata dari seorang yang dewasa rohani adalah yang pertama, hidupnya benar-benar sudah berubah ke arah yang lebih baik dan benar. Yang kedua, semakin giat beribadah, berdoa, mendengarkan firman Tuhan. Yang berikutnya adalah selalu menyala-nyala dalam melayani Tuhan. Dia punya semangat yang tinggi dalam melayani Tuhan, punya antusias yang tinggi dalam melayani Tuhan. Ya. Dalam Roma pasal 12 ayat 11 berkata demikian, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seorang yang dewasa rohani, arah pandangannya senantiasa tertuju kepada Tuhan. Ia tidak mudah terpengaruh oleh keadaan atau situasi karena ia sudah memiliki panca indera yang terlatih. Apapun yang terjadi dalam kehidupannya, ia mampu melihatnya dari kacamata iman. Nah, saudara, seorang yang dewasa rohani percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupannya pasti mendatangkan kebaikan, sehingga ia tetap bisa mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala situasi. Berbeda dengan anak-anak kecil, berbeda dengan kanak-kanak rohani yang karena kerohaniannya masih suam-suam. Ini perbedaan antara orang yang dewasa rohani dengan kanak-kanak rohani. Orang yang dewasa rohani adalah ia yang mampu untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan, taat kepada firman Tuhan. Ibadahnya tidak kendor, selalu rajin. Ya. Sementara orang yang kanak-kanak rohani ini adalah ibadahnya masih suam-suam kuku, kadang ke gereja, kadang tidak. Kadang berdoa, kadang tidak. Ini adalah perbedaan yang kita lihat, Bapak, Ibu. Nah, dan anak-anak atau kanak-kanak rohani ini mudah sekali goyah dan terombang-ambing oleh situasi. Ya. Jadi ini adalah perbedaan antara orang dewasa rohani dengan orang yang kanak-kanak rohani. Jadi mereka yang kanak-kanak rohani itu akan terbawa oleh situasi, terbawa arus. Sementara yang dewasa rohani mereka itu akan lebih cenderung untuk melawan arus, tidak mengikuti. Apapun situasinya, mereka tetap keluar dari situasi-situasi itu. Mereka tidak mau terjerumus di sana. Itu adalah orang-orang yang dewasa rohani. Ya. Nah, percaya kepada Kristus tapi masih hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran. Nah, ini adalah ciri-ciri orang yang kerohaniannya itu masih kecil, masih kanak-kanak rohani ya. Nah, karena arah pandangannya hanya tertuju kepada yang kasat mata. Ya. Nah, orang yang dewasa rohani tidak lagi hidup menurut keinginan dagingnya, tapi hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Ya. Karena sadar bahwa ia
telah ditebus dari cara hidupnya yang sia-sia. Kita warisi dari nenek moyang kita itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, bukan Bapak, tetapi dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Hal ini juga ditegaskan oleh Rasul Paulus dalam Galatia pasal 5 ayatnya yang ke-24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyelipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan seorang yang dewasa rohani adalah seorang yang hidupnya pasti berubah. Ada buah roh yang dihasilkan, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri, sehingga hidupnya menjadi kesaksian bagi banyak orang. Pertanyaannya kepada kita adalah, bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah menjadi seorang yang dewasa rohani atau masih kanak-kanak? Mari kita evaluasi diri kita dengan rendah hati, mau dididik oleh Tuhan untuk menjadi manusia yang dewasa rohani, sehingga kehidupan kita dipakai Tuhan sebagai alatnya menjadi terang dan berkat bagi banyak orang. Selamat beraktivitas dalam penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus mengasihi dan memberkati saudara semua. Haleluya. Amin.